Ini ada, jadi setiap daerah yang dengan karakteristik seperti tadi, daerah tinggi, daerah rendah, pantai, itu semua memiliki karakter sendiri. Biasanya kalau petani sawah, itu biasanya dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Di dataran rendah. Kenapa pertanian sawah itu ada di dataran rendah? Karena pertanian sawah membutuhkan air. Ya. Jadi air yang dari gunung tadi itu, dari laut, naik ke langit, memuai, ya, kemudian mengembun, jatuh menjadi butiran hujan, jatuh ke wilayah gunung, mengalir ke lembah, menuju sungai, sampai kemudian ke dataran rendah, mengalir ke sawah, ke petani. Ya. Kemudian tadi di dalam ini sudah dijelaskan apa-apa saja unit usahanya. Di dataran rendah juga ada pertanian, sawah, ya, ladang yang menanam sayur. Kalau misalnya di daerah pegunungan, dataran tinggi, ada yang menanam teh, menanam kopi, menanam cengkeh, dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya. Kemudian anak-anak semua, Muhammad Hisam, bisa dibacakan ini Muhammad Hisam? Muhammad Hisam bisa dengar Pak Irwan? Bisa Pak, tapi suaranya kurang jelas. Coba bacakan yang tertulis. Tanaman padi di dataran rendah, sumber energi bagi tubuh. Manfaat padi bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu sumber energi. Seperti yang diketahui, padi yang diolah menjadi nasi menjadi salah satu makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang, termasuk orang Indonesia. Oke, bagus, terima kasih. Nah, jadi anak-anak semua, selain kita berbicara tentang bentang alam Indonesia, kita juga mempelajari bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi melalui wawancara. Nah, nanti kamu coba membuat daftar pertanyaan wawancara terkait dengan tanaman padi. Misalnya, bagaimana cara menanam padi, bagaimana merawat padi, bagaimana memanen padi, bagaimana mengolah padi menjadi beras. Sama seperti apa yang kamu lakukan terhadap tanaman kemarin. Ada yang menanam cabai, ada yang menanam kedelai. Nah, untuk panduannya, kita lihat tentang tanaman padi di dataran rendah ini diceritakan oleh kakak kelas kamu sebelumnya, yaitu Muhammad Farhan, yang dia rekam dengan menggunakan video. Ya, sekarang dia sudah di kelas 5, ya, di kelas 5 sekarang. Nah, ini dia, kita coba dengar. Mengenal padi. Para petani sebelumnya menanam padi di sawah. Terlebih dahulu mengolah sawah agar tanahnya gembur. Setelah itu diairi dengan air sampai semua tanah terendam bibit. Apakah suara dia kedengaran? Tadi yang sudah Kedengaran, Pak. Ya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Kedengaran tapi kecil, Pak. Dari membersihkan Pak, tapi kecil. Memupuk padi dan memberi pestisida. Kecil Pak suaranya, Pak. Padi terus tumbuh dan mulai berbunga hingga membentuk gabah matang. Gambar disebut juga dengan bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung sekitar 110 hari hingga 130 hari atau sekitar 3 sampai 4 bulan. Setelah panen, padi gabah ditumbuk dengan lesung karena teknologi saat ini sudah mengenal padi. Ya, jadi seperti itu kakak kelas kamu sebelumnya menjelaskan tentang proses bagaimana dia melakukan sebuah wawancara kepada seorang petani tentang salah satu bentuk bentang alam Indonesia yang menjadi area persawahan. Kemudian ini juga menjadi pelajaran kita, yaitu menggali informasi melalui wawancara. Ya,
Nah, perhatikan apa yang harus dilakukan saat wawancara. Wawancara itu adalah teknik menggali informasi untuk mengumpulkan data dari narasumber dan hanya jawab secara lisan. Itulah wawancara. Ini sebagai contoh ada gambarnya. Kemudian bahwa wawancara itu seperti apa tekniknya? Ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini tahap persiapan meliputi apa saja ketika kita wawancara. Ini Pak Iwan menjelaskan satu-satu. Adalah persiapan tujuan, kemudian persiapan topik, persiapan narasumber, dan persiapan waktunya. Sebentar, ini terlalu cepat ya. Nah, tutup dengan alam. Kelihatannya terlalu cepat, tetapi pada prinsipnya wawancara dilakukan melalui rangkuman dan kemudian disampaikan baik berupa teks maupun rekaman. Anak semua, bahwa ketika kamu akan melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapkan topiknya dan tujuannya apa. Seperti tadi misalnya, kenapa orang harus menanam padi? Bagaimana cara menanamnya? Berapa lama usia tanamnya? Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara melakukan panen terhadap padi itu? Nah, itu nanti kamu susun pertanyaan sebanyak mungkin. Dan juga mungkin alternatif dari jawabannya. Kemudian anak-anak semua, setelah itu kamu menentukan narasumbernya. Ini sebagai contoh, misalnya narasumbernya seorang ibu atau seorang bapak, lalu kamu menyampaikan maksudnya apa, kemudian nanti membuat janji untuk bertemu. Nah, maka ketika kamu bertanya, kamu disebut sebagai pewawancara. Dan bapak atau ibu yang memberikan penjelasan sesuai informasi yang kamu harapkan, itu namanya narasumber. Ya, jadi wawancara itu adalah dialog dua orang antara seorang pewawancara dan seorang narasumber, ya, yang bertujuan untuk mendapatkan satu informasi yang dibutuhkan. Nah, itulah disebut dengan wawancara. Lalu untuk wawancara, ya, selain menggunakan bahasa yang efektif, kalimat yang efektif, juga harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Siapa di antara kamu yang kemarin sempat, ya, atau yang sudah menginstal aplikasi Android pembelajaran kita? Ada? Ya, sudah. Ya, jadi kelas kita punya aplikasi Android yang bisa kamu lihat ya. Nanti di sana kamu bisa lihat berbagai bentuk video, berbagai bentuk teks tentang wawancara, dan semua pelajaran kelas pasti sudah ada di sana kan semuanya, dari awal sampai akhir sudah ada ya. Jadi kalau nanti ada cari pelajaran yang lalu, jadi nggak perlu kamu masuk ke Google Classroom atau mencari lagi kemana-mana, langsung buka Android kamu, cari aplikasi yang sudah diinstal, itu akan tersedia semuanya ya. Tono dan Tony bekerjasama untuk hasil terbaik, memperoleh informasi melalui wawancara. Nanti kamu perhatikan ya. Nah, ini ada anak kembar. Anak kembar itu namanya Tono dan Tony. Mirip nggak orangnya ini? Agak mirip ya. Nah, biasanya anak kembar itu saling membantu dan saling bekerja sama. Tapi kamu di rumah nggak mesti kembar. Sama saudara harus bekerja sama, dan termasuk juga dengan teman sahabat ya. Siapapun harus bekerja sama. Kata si Tono, gitu. Nah, si Tono ini bertanya, kenapa ini si Tono kan begitu menghayal, merenung. Nah, ditanya, mikirin apa sih Ton? Nah, kata si Tono,
kalau bisa ingin bertemu langsung sama orangnya. Nggak jelas kan orang yang mana. Nah, kawan, aku berniat mewawancarai seseorang. Nah, kata si Tony, memang kamu bisa langsung ketemu orangnya, Ton. Padahal tadi kita sudah jelaskan ya, kalau mau ketemu orangnya buat janji dulu. Nah, emangnya apa yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Itu pertanyaannya, si Tony. Kamu harus tentukan dulu topiknya. Nomor 2, kamu tentukan narasumbernya. Nah, ini dialog di antara kedua anak kembar. Nah, lalu selain topik dan narasumber, apalagi kata si Tommy. Nah, ini si Tommy membaca aplikasi Android kan seperti kamu. Aku baca di internet ya. Tentukan waktu dan tempat buat janji untuk bertemu. Ini nanti kamu lihat di aplikasi Android kamu ada. Iwan akan masukkan, jadi kamu nanti bisa mendapatkan di sana ya. Nah, kemudian dilakukanlah upaya untuk membuat janji dengan narasumbernya. Namanya Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana, sesuai jadwal, bolehkah saya menemui Anda? Nah, Bu Ana menjawab, oke, sesuai jadwal, saya tunggu di kantor saya. Jadi tidak tiba-tiba datang, ya buat janji terlebih dahulu dan waktunya. Sesuai waktu, ya waktunya mereka pasti sudah sepakat. Nah, si Tono berkira, hore, aku berhasil akan bertemu narasumberku. Kata si Tony, jangan lupa bawa dan rekam dengan kamera. Jadi jangan datang saja bawa catatan, bawa pulpen, bawa buku. Kalau misalnya ada alat rekam, ya direkam ya, baik gambar maupun suaranya. Nah, akhirnya mereka datang ke kantor Bu Ana. Sesudah selesai, ada penjelasannya. Demikian penjelasan saya atas informasi yang Anda ingin ketahui, mudah-mudahan bermanfaat, kata Bu Ana. Kata Sesono, terima kasih Bu Ana atas waktu dan informasinya, sangat bermanfaat. Izin saya foto untuk laporan saya. Jadi, di samping kamu membuka wawancara, juga harus diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam serta kesan yang baik terhadap narasumbernya. Nah, kata si Tono, teman-teman, demikian persiapan dan kegiatan saya mencari informasi melalui wawancara. Saya berhasil dengan kejulangan. Jadi anak semua, kata si Tono sama kembarannya si Tony, Tony terima kasih ya bantuannya. Kata si Tony, siap Tono, hayu teman-teman, kata si Tony. Terus belajar membaca bukunya, teknik wawancara. Kita harus rajin belajar, semoga sukses ya. Nah, ini Tono dan Tony memberi contoh dalam sebuah komik bahwa begitulah proses melakukan wawancara dari awal sampai akhir. Nanti kamu akan praktekkan ya. Ya, begitu tuh anak-anak semuanya. Sebagai warga bangsa Indonesia yang baik dalam keragaman suku bangsa dan agama, mari selalu saling menghormati dan saling bekerja sama seperti Tono dan Tony. Ya, itu pembelajaran kita hari ini terkait dengan bentang alam Indonesia dan menggali informasi melalui wawancara. Jadi kamu nanti kegiatan kamu adalah setelah ini bagaimana kamu mengupayakan sebuah wawancara dengan topik besarnya adalah bentang alam Indonesia, baik itu dataran tinggi, dataran rendah, wilayah laut, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Jadi mulai tanya misalnya tentang dataran rendah. Assalamualaikum Ibu, Bapak, dengan ayah bunda di rumah. Bolehkah saya meminta waktunya untuk bertanya tentang beberapa informasi di wilayah kita yang termasuk dataran rendah? Apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Kalau disebut misalnya garam, kata yang narasumbernya ada garam, ada
ikan asin dan sebagainya, itu pasti salah karena di wilayah kamu itu bukan daerah pantai ya. Atau kalau disebutin oh di sini ada cengkeh, ada kopi, ada teh, itu harusnya di dataran tinggi. Nah, harusnya ada apa? Ada sayur-sayuran, ada jagung, cabai dan sebagainya. Nah, itu di kawasan dataran rendah. Ada pertanyaan yang bisa disampaikan untuk Pak Irwan biar kita Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Nggak ada, Pak. Yang ada barangkali. Ada, Pak. Atau Pak Irwan yang bertanya boleh? Boleh. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Lah, boleh. Ada yang masih bisa mengulang apa itu dataran rendah? Perubahan baik nih, Pak. Apa itu dataran rendah? Boleh saja, Ma. Jadi dataran rendah adalah apa? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang dasar, Ya, yang datar, ya, dengan ketinggian ya. kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Laut. Rapka ya? Ini Rapka yang jawab. Ya, Pak. Rapka. Ya, bagus Rapka. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya. Ada yang bisa Pak. jelaskan apa itu daratan? Apa itu daratan? Ya. Permukaan. Bagian permukaan bumi yang berbentuk padat dan digenangi air atau tidak? Tidak. Kalau digenangi air itu namanya Laut. laut. Ya. Laut bisa danau, hanya bedanya laut dengan danau. Apa bedanya laut dengan danau? Yang jelas. Bedanya luas. Ya benar. Tapi kalau danau adalah bagian dari ya genangan air yang luas dan sekelilingnya dibatasi oleh daratan. Ya. Apa itu tanjung? Tanjung adalah bagian wilayah bumi yang menjorok ke tengah laut. Itu namanya tanjung. Tadi sudah disampaikan. Apa itu semenanjung? Semenanjung itu adalah bagian dari wilayah bumi yang masuk ke tengah lautan tetapi lebih panjang seperti semenanjung Malaysia gitu, Selat Malaka. Itu namanya semenanjung. Apa itu teluk? Teluk adalah bagian dari wilayah laut yang masuk ke wilayah daratan seperti wilayah pelabuhan disebut teluk. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak semua ya. Kamu akan cari informasi lebih banyak terkait hal ini. Satu contoh mungkin sebagai pembelajaran kita hari ini secara langsung saya ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak semua dan dukungan ayah bunda juga. Kelihatannya hari ini lebih ramai ya, ada 31 partisipan kita. Kalau kemarin hanya ada 28, ini bagus sekali. Mudah-mudahan kita terus bisa melakukan tugas-tugas kita. Ya, dengan berbahagia kita juga di tengah-tengah kita ada Ibu Kepala Sekolah ya. Ada yang bisa melihat Ibu Kepala Sekolah di tengah-tengah kita? Ya. Ada? Ada, Pak. Ada? Coba disapa dulu Ibu Kepala Sekolahnya. Halo Ibu, gitu. Halo Ibu. Ya. Ya, kita senang sekali ya. Setiap pembelajaran kamu, Ibu Kepala Sekolah selalu mendampingi kita kan. Jadi mudah-mudahan kamu terus bertambah semangat ya. Kita dengarkan Ibu Kepala Sekolah, barangkali ada 1-2 hal yang ingin disampaikan untuk pengetahuan kita, untuk anak-anak semua dan juga untuk Pak Irwan tentunya ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Irwan. Ibu tuh senang sekali kalau di kelas ini. Senang sekali. Rasanya betah belajar sama anak-anak. Karena anak-anaknya itu semuanya kelihatan ceria, semuanya semangat semua. Makanya Ibu tuh betah di sini. Senang rasanya. Coba Nak, tadi Pak Irwan
memberikan materi pelajaran tentang wawancara. Kira-kira orang yang suka wawancara itu kerjanya apa ya? Wartawan. Keren. Wartawan. Apalagi? Reporter, Bu. Reporter. Keren. Apalagi? Ternyata reporter, wartawan mau wawancara itu persiapannya banyak ya, Nak ya. Iya. Siapa yang pengen jadi reporter? Siapa yang pengen jadi reporter? Ada nggak? Ya. Oh, El Fadri pengen jadi reporter. Siapa yang mau gantiin Najwa? Pernah nonton Mata Najwa? Nah, Pengen gantiin nggak? Mata Najwa kan nanti lama-lama tua, harus digantiin. Siapa yang mau gantiin Najwa? Siapa yang mau gantiin Najwa? Bu, belum Gak ada gede. namanya Pak Irwan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa Pak Irwan namanya itu? Pak Irwan mau gantiin Najwa nanti katanya. Ya, Keren. Najwa itu menguasai banyak namanya bahasa. Sakira Underscore, Bu. Oh, jadi kalau mau menggantikan reporter-reporter yang keren itu, yang kita lihat di TV, harus banyak belajar bahasa, banyak membaca supaya pengetahuannya jadi luas. wah, Pengetahuannya harus luas sekali, seluas samudra, seluas Luas banyak. lautan. Kalau pengetahuannya luas, baru bisa melakukan wawancara kepada banyak orang keren, ngetop kemana-mana. Itu nggak bicara banyak, hanya itu mengucapkan terima kasih anak-anak semuanya, selalu menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan, tunggu di sekolah ya. ya. Terima kasih sampaikan ke papa mama yang sudah memfasilitasi, mendampingi belajar kalian. Salam sehat untuk papa mama. Terima kasih Pak Irwan. Sama Ibu. Ibu pamit. Ya, terima kasih. Dadah dong untuk Ibu Kepala Sekolah, dadah semua. Dadah, Bu. Dadah. Oke, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Ibu. Kita semuanya. Wow. Oke, anak-anak semuanya, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nanti tugas kamu sederhana saja untuk hari ini. Di samping tadi pagi sudah ada kan tugasnya ya. Tadi tuh kita ada evaluasi. Ada yang sudah, yang belum selesai ada? Ada yang belum selesai? Yang tugas pagi-pagi itu penilaiannya nanti Pak Irwan jadikan penilaian harian ya, hak dan kewajiban ya. Ada yang sudah belum selesai, ada yang belum selesai. Oh, sudah selesai semua. Pak. Ya, tadi ada 10 Belum, Pak. soal ya. Oke, kamu pertanyaan sekarang dari pembelajaran kita hanya kamu menjadi seorang wartawan. Kamu menjadi seorang wartawan. Kamu membuat 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Topiknya kamu tentukan. Kalau kamu ingin bertanya tentang sesuatu kepada seorang sopir, pasti pertanyaannya berbeda kan? Ketika bertanya kepada seorang guru, benar nggak? Masa kamu nanya ke seorang guru? Bapak nanya ke guru kan, tapi nanyanya gini, kalau boleh tahu Bapak kalau naik angkot tujuannya dari mana ke mana? Ya nggak mungkin kan guru. Atau kita bertanya kepada seorang Bapak sopir, Bapak kalau ngajar di kelas pelajaran apa? Kan nggak kena ya. Nah, jadi kamu tentukan narasumber kamu itu kira-kira pekerjaannya apa, apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang polisi atau tentara. Lalu kamu tanyain orang itu dengan 5 pertanyaan, ya. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang bagus. Bisa? Ya, jelas ya. Nanti Pak akan buatkan pertanyaannya di Google Classroom-nya. Terima kasih untuk keikutsertaannya di pembelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk semuanya. Ada yang barangkali ingin menyampaikan sesuatu? Mungkin pertanyaan atau pendapat? Cukup?
Ikut ya. Oke. Kalau gitu terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat ya. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Pak Iwan tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.